Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di lesson kali ini kita akan membahas pengangguran. Nah, di lesson sebelumnya kita juga sudah membahas pengangguran secara sekilas. Nah, di sini kita akan fokus membahas pengangguran lebih detail lagi. Nah, ini ada beberapa sub materi yang akan kita pelajari berkaitan dengan pengangguran. Nah, ada pengertian pengangguran, tingkat pengangguran, macam-macam pengangguran, dan dampak pengangguran. Nah, sebelumnya kita sudah membahas mengenai apa itu pengangguran. Nah, di sini kita akan bahas sekilas. Pengangguran adalah angkatan kerja yang belum atau sedang mencari pekerjaan. Nah, jadi setiap orang yang sedang mencari pekerjaan dinamakan angkatan kerja. Nah, pengangguran ini terjadi karena jumlah penawaran tenaga kerja lebih besar daripada permintaan tenaga kerja. Nah, kemudian di sini ada tingkat pengangguran. Tingkat pengangguran ini gunanya apa? Yaitu tingkat pengangguran ini berguna untuk perbandingan jumlah pengangguran dengan jumlah angkatan kerja yang dinyatakan dalam persen. Nah, rumus tingkat pengangguran di sini ada jumlah pengangguran per jumlah angkatan kerja dikali 100%. Nah, contoh soal, pada Februari 2015, angkatan kerja di Indonesia berjumlah 110 juta orang, yang bekerja sebanyak 100 juta orang. Hitunglah berapa tingkat penganggurannya. Diketahui angkatan kerjanya sejumlah 110 juta orang, sementara pekerjanya 100 juta orang. Di sini kita harus ketahui dulu berarti penganggurannya ada berapa. Kalau kita lihat di soal, di sini angkatan kerjanya itu sebesar 110 juta orang, sementara yang bekerja baru 100 juta orang. Berarti lebih banyak angkatan kerjanya. Selisihnya berapa? Nah, berarti penganggurannya ada sebanyak 10 juta orang lagi. Nah, kemudian ditanya tingkat pengangguran. Kita masukkan rumus yang ada di sini. Kita masukkan jumlah penganggurannya ada 10 juta dikali jumlah angkatan kerjanya ada 110 juta orang dikali 100%, dapatlah tingkat penganggurannya sebesar 9,9%. Nah, jadi tingkat pengangguran ini, kalau kita mau melihat berapa tingkat pengangguran di Indonesia atau pengangguran di suatu negara, maka kita bisa menggunakan rumus tingkat pengangguran. Nah, kemudian di sini kita akan membahas macam-macam pengangguran. Nah, di sini kita akan ketahui macam-macam pengangguran itu bisa dilihat dari dua aspek. Pertama, berdasarkan lamanya waktu kerja, yang kedua berdasarkan penyebabnya. Nah, di sini ada lamanya waktu bekerja bisa dibagi menjadi pengangguran terbuka, setengah pengangguran, dan pengangguran terselubung. Nah, berdasarkan penyebab, ada pengangguran musiman, sukarela, friksional, siklus atau siklikal, kemudian ada pengangguran struktural dan pengangguran teknologi. Nah, semuanya ini akan kita bahas atau kita kupas satu persatu. Nah, yang pertama kita akan membahas, di sini kita akan membahas pengangguran berdasarkan lamanya waktu. Nah, di sini ada pengangguran terbuka. Nah, apa itu pengangguran terbuka? Nah, pengangguran terbuka ini adalah angkatan kerja yang benar-benar tidak mempunyai pekerjaan. Jadi, pengangguran terbuka ini adalah angkatan kerja yang memang dia benar-benar tidak mempunyai pekerjaan. Nah, biasanya pengangguran terbuka ini disebabkan oleh lapangan kerja tidak tersedia atau tidak adanya kecocokan antara lowongan kerja dengan latar belakang pendidikannya. Nah, jadi pengangguran terbuka ini bisa kita klasifikasikan menjadi orang yang tidak memiliki pekerjaan atau sedang mencari pekerjaan, kemudian tidak memiliki pekerjaan dan sedang mempersiapkan usaha. Nah, kemudian sudah memiliki pekerjaan tetapi dia belum mulai bekerja. Nah, ini adalah pengangguran terbuka. Dan kita membahas lagi setengah pengangguran. Nah, setengah pengangguran adalah kerja yang sudah bekerja hanya tidak bekerja secara optimal
atau bekerja di bawah jam kerja normal. Nah, artinya jam kerja normal ini kan 35 jam per minggu. Jadi kalau dia kurang dari 35 jam per minggu, maka dia dikatakan di bawah jam kerja normal. Nah, jadi setengah pengangguran ini adalah orang yang sudah bekerja tetapi dia bekerjanya ini tidak secara optimal. Dikatakan tidak optimal ini maksudnya seperti apa? Yaitu di bawah jam kerja operasional, di bawah jam operasional ini di bawah 35 jam per minggu. Nah, contohnya apa? Contohnya misalkan petani yang menganggur karena menunggu musim panen tiba, atau seorang kuli bangunan yang telah menyelesaikan proyeknya. Nah, berarti kalau proyeknya sudah selesai kan dia harus menunggu untuk pemesanan proyek berikutnya. Jadi ini adalah setengah pengangguran. Nah, kemudian di sini ada pengangguran terselubung. Pengangguran terselubung ini adalah angkatan kerja yang sudah bekerja hanya tidak bekerja secara optimal. Nah, dikarenakan tidak memperoleh pekerjaan yang sesuai dengan bakat dan kemampuannya. Nah, tadi kalau di pengangguran atau setengah pengangguran tidak bekerja secara optimal ini kan dikarenakan dia bekerja di bawah jam operasional. Nah, sementara kalau pengangguran terselubung, dia tidak bekerja secara optimal ini dikarenakan dia tidak memperoleh pekerjaan yang sesuai dengan bakat dan kemampuannya. Nah, jadi contohnya misalkan seperti ini. Misalkan ada perusahaan kerupuk. Nah, perusahaan kerupuk ini memperkerjakan 10 orang karyawan. Nah, dua orang karyawan ini adalah anak dari perusahaan kerupuk tersebut. Nah, jadi yang 8 orang ini adalah karyawan tetap. Nah, sebenarnya hanya menggunakan 8 orang saja sudah bisa berjalan operasional kerupuk atau produksi kerupuk tersebut sudah bisa berjalan dan sangat optimal hanya menggunakan 8 orang saja, tidak perlu sampai 10 orang. Nah, tetapi karena yang dua lagi ini adalah anak pengusaha tersebut dan memang belum bekerja. Nah, jadi supaya dia bekerja, yang punya perusahaannya atau yang punya usahanya dia memperkerjakan anaknya di situ. Nah, jadi kontribusi yang 2 orang karyawan lagi ini sebenarnya tidak optimal atau tidak penuh. Karena apa? Karena dia bekerja tidak sesuai dengan bakat dan kemampuannya. Dia hanya diperkerjakan daripada tidak bekerja, seperti itu. Nah, itu adalah pengangguran terselubung. Kemudian ada pengangguran struktural. Pengangguran struktural ini adalah angkatan kerja yang menganggur dikarenakan adanya perubahan struktur ekonomi negara, misalnya perubahan dari agraris ke industri dikarenakan permintaan yang berkurang karena adanya kemajuan dan penggunaan teknologi. Nah, jadi kata kuncinya di sini adalah perubahan dari agraris ke industri. Contohnya, misalkan negara A dulu adalah negara yang agraris. Maksudnya seperti apa? Maksudnya adalah di sini tenaga kerjanya banyak yang di sektor agraris, misalkan jadi petani. Nah, jadi di situ rata-rata pekerjanya atau penghasilnya itu berasal dari petani. Nah, tapi karena seiring dari kemajuan teknologi, negara ini berubah jadi pindah ke sektor industri. Misalnya sektor industri ini maksudnya lebih banyak pabrik, banyak perusahaan industri, lebih banyak ke pembangunan pabrik-pabrik baru. Nah, ini akan menyebabkan pengangguran. Kenapa menyebabkan pengangguran? Karena ketika terjadi perubahan struktural ekonomi atau struktural perekonomian, maka akan mengakibatkan pengangguran. Penganggurannya ini kenapa?
Ya karena dibutuhkan keterampilan baru supaya bisa menyesuaikan diri sesuai dengan kemampuan dan bakat serta minatnya. Nah, tadi kan pekerjaannya itu berada di sektor agraris. Nah, sumbernya itu berasal dari kebanyakan dari petani, bertani. Nah, keterampilan bertani dengan keterampilan bekerja di pabrik seperti perusahaan itu kan sudah sangat jauh berbeda, beda skill. Nah, jadi dengan perubahan sektor agraris ke sektor industri ini membutuhkan keterampilan. Nah, dalam membutuhkan keterampilan tadi, kita tuh butuh pelatihan. Nah, untuk menanamkan pengetahuan baru, skill baru, tentunya kita sementara akan jadi pengangguran karena digantikan oleh tenaga kerja yang mumpuni atau sesuai bakat dan kemampuannya. Seperti itu. Kemudian di sini ada pengangguran siklikal. Apa itu pengangguran siklikal? Nah, pengangguran siklikal ini adalah angkatan kerja yang menganggur dikarenakan adanya fluktuasi atau siklus ekonomi suatu negara. Nah, ini beda lagi. Ini maksudnya seperti apa pengangguran siklikal? Nah, jadi pengangguran siklikal ini terjadi di sini dikatakan kan karena adanya fluktuasi atau siklus aktivitas ekonomi negara. Nah, jadi artinya fluktuasi di sini adalah naik turunnya atau kondisi perekonomian negara ini berubah-ubah atau naik turun. Jadi perekonomiannya ini bisa kadang di bawah, bisa kadang di atas. Nah, jadi perubahan ini akan mempengaruhi terjadinya pengangguran. Ketika ekonomi negara menurun, otomatis kan daya beli masyarakat juga pasti menurun karena penghasilan mereka juga berkurang. Akibatnya, barang yang dibeli masyarakat juga akan berkurang. Nah, otomatis stok di pabrik pasti berhenti diproduksi untuk sementara. Nah, kalau misalkan produksi sudah berhenti atau terhenti sementara, otomatis akan terjadi pengurangan buruh. Nah, bisa saja di PHK untuk sementara. Nah, ini adalah atau terjadi akibat dari adanya resesi ekonomi. Nah, ini adalah pengangguran siklikal dikarenakan adanya perubahan naik turunnya kondisi ekonomi suatu negara. Kemudian di sini ada lagi pengangguran friksional. Nah, pengangguran friksional ini apa? Nah, pengangguran friksional ini adalah angkatan kerja yang tidak bekerja karena mengharapkan pekerjaan yang lebih baik dari sebelumnya. Pengangguran ini biasanya bersifat sementara. Kenapa sementara? Nah, karena pada dasarnya pengangguran ini bukan disebabkan oleh ketidakmampuan memperoleh pekerjaan, melainkan angkatan kerja tersebut menginginkan pekerjaan dan gaji yang lebih baik. Nah, jadi pengangguran friksional ini adalah angkatan kerja yang tidak bekerja, kategori tidak bekerja di sini adalah dia diterima kerja, tapi dia penuh pertimbangan, dia menginginkan gaji yang lebih baik lagi. Seperti itu. Ini adalah bagian dari pengangguran friksional. Kemudian ada pengangguran musiman. Nah, pengangguran musiman ini adalah pengangguran yang terjadi karena faktor musim. Faktor musim ini misalkan petani atau pekerja bangunan, bisa juga misalkan nelayan. Contohnya misalkan di sini ada petani yang menganggur karena musim paceklik. Nah, kemudian ada nelayan. Nah, nelayan ketika musim badai dia tidak bisa ke laut, tidak bisa mencari ikan. Nah, ini adalah pengangguran musiman. Nah, jadi pengangguran musiman ini adalah pengangguran yang terjadi akibat perubahan musim atau kegagalan musim. Nah, seperti yang saya contohkan tadi. Kemudian di sini ada pengangguran teknologi. Pengangguran teknologi ini adalah angkatan kerja yang menganggur karena adanya dampak perkembangan teknologi atau adanya pergantian penggunaan tenaga manusia oleh mesin-mesin teknologi canggih. Dan ini sebenarnya
sudah bisa dipahami ya. Jadi pengangguran ini disebabkan adanya pergantian tenaga kerja manusia dengan peralatan-peralatan canggih. Nah, akibat adanya kemajuan teknologi ini mengakibatkan penerimaan tenaga kerja manusia ini juga semakin menurun. Contohnya apa? Nah, contohnya kalau zaman dulu itu kan wartel-wartel atau kantor telkom untuk sewa telepon itu masih banyak digemari orang, masih banyak orang yang berbondong-bondong menggunakan jasa telepon untuk menelpon sanak keluarganya. Nah, seiring perkembangan atau kemajuan zaman, produksi HP atau telepon itu semakin banyak lagi. Nah, ini mengakibatkan perusahaan telkom atau perusahaan wartel-wartel yang menyewakan jasa telepon ini sudah tidak diperlukan lagi atau tidak banyak lagi diminati orang. Nah, otomatis ini kan mengakibatkan pengangguran. Nah, akibatnya kan kebanyakan kantor-kantor wartel telkom itu berkurang, tenaga kerjanya mulai diberhentikan. Nah, karena sudah digantikan oleh produksi teknologi yang baru. Nah, kemudian juga di sini kita lihat mesin-mesin teknologi canggih terbaru. Nah, dengan adanya mesin-mesin keluaran baru ini, otomatis sebagian dari perusahaan ini tidak terlalu membutuhkan tenaga kerja manusia, karena bisa jadi dengan menggunakan tenaga kerja manusia dia harus membayar gajinya lagi, tunjangannya lagi. Nah, kalau tenaga kerjanya juga tidak lebih cepat daripada mesin. Nah, jadi kalau ada yang lebih cepat, tidak perlu membayar gaji. Nah, maka faktor inilah yang membuat perusahaan lebih menggunakan mesin teknologi canggih. Kemudian di sini ada pengangguran sukarela. Pengangguran sukarela ini apa? Pengangguran sukarela adalah angkatan kerja yang memilih untuk tidak bekerja walaupun terdapat kesempatan kerja. Nah, kalau yang ini, pengangguran sukarela ini, dikatakan pengangguran sukarela adalah ya karena dia ini sudah memiliki harta kekayaan. Nah, di sini dia sudah memiliki penghasilan lain selain penghasilan pokok di dalam bekerja. Nah, artinya pengangguran sukarela ini terjadi karena seseorang masih mampu bekerja. Nah, tetapi dengan sukarela dia tidak mau bekerja lagi karena dia memiliki harta penghasilan dari harta sampingannya. Misalkan dia punya rumah sewa, punya perkebunan. Nah, itu sudah lebih cukup memenuhi semua kebutuhannya. Jadi ketika semua kebutuhannya sudah terpenuhi dengan cukup, maka dia tidak membutuhkan pekerjaan lagi. Nah, ini adalah dikatakan pengangguran sukarela. Nah, kemudian di sini ada dampak pengangguran terhadap individu yang mengalaminya. Yang pertama itu secara psikologis, pengangguran ini dapat mengurangi kepercayaan diri pelakunya. Nah, jadi semakin lama dia tidak bekerja atau semakin lama dia menganggur, maka kepercayaan dirinya juga akan berkurang. Dalam hal apa? Dalam hal kemampuannya, dalam hal misalkan kepercayaan dirinya. Nah, ini adalah secara psikologis. Nah, kemudian pengangguran ini dapat mengurangi fungsi akal sehat pelakunya dikarenakan kebutuhan manusia ini kan harus terpenuhi secara terus-menerus. Nah, sementara pendapatannya tidak ada. Nah, inilah tadi dikatakan mengurangi fungsi akal sehat. Nah, inilah yang akan menjadikan pelaku tersebut melakukan tindak kriminal seperti dia melakukan pencurian, melakukan pembunuhan. Nah, semuanya itu dilakukan adalah untuk memenuhi kebutuhan yang terus harus dipenuhi. Karena kan manusia butuh makan, butuh minum, butuh pakaian, dan butuh kebutuhan hidup yang lain. Kebutuhan pokok yang wajib ini kan harus kita penuhi setiap saat. Nah, jadi inilah yang mengakibatkan dorongan atau faktor yang membuat pelaku itu jadi kehilangan akal sehat untuk melakukan pencurian, bahkan kriminal yang lain. Nah, kemudian di sini ada pengangguran dapat menghilangkan mata pencarian dan pendapatan individu yang mengalaminya. Nah, jadi memang pengangguran ini
ketika dia bekerja dan tiba-tiba dia di PHK, maka ini juga akan menghilangkan mata pencariannya dan pendapatan individu bagi yang mengalami PHK tersebut atau pengangguran. Nah, kemudian yang terakhir, pengangguran dapat menghilangkan keterampilan pelakunya karena keterampilan akan hilang jika lama tidak digunakan atau tidak diasah. Nah, ini memang benar, semakin lama kita tidak bekerja, nah kita pasti lupa atau kita sudah tidak terbiasa lagi dengan keterampilan kita, dengan kemampuan bakat kita. Nah, ini faktornya adalah karena sudah lama tidak diasah atau lama tidak digunakan. Nah, jadi ini adalah dampak pengangguran terhadap individu yang mengalaminya. Nah, baiklah, sekian dari materi kali ini. Semoga materi ini dapat bermanfaat bagi kalian semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.